hadirin, ini merupakan tempat yang sangat istimewa. Ya, belum lagi baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan kalian itu tidak perlu bercapek-capek untuk pergi keluar kota kecuali ke tempat 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kata baginda Nabi. Kalau yang lain nggak bercapek-capek, ya, nabung pengen ke Korea, Korsel, atau nabung pengen kemana? Ke Amerika, atau nabung mana? Pengen ke Malaysia, Singapura. Kalau itu kata Nabi, rugi capek-capeknya. Tapi kata Nabi Muhammad, bercapek-capeklah kamu, ngumpulin uang, ngumpulin duit supaya bisa masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Bagi kemarin ke Jordan, udah pengen banget, udah niat, pengen capek-capekan, cuman sama Israel tidak dikasih. Sama Israel tidak dikasih. Apalah daya, mereka sedang pegang kekuasaan, maka Masjidil Aqsa. Kalau umpama ditanya, Masjidil Aqsa yang terbentang, yang terlintas apa? Kalau saya sebut Masjidil Aqsa, mesti masjid yang ini. Kalau saya bilang Masjidil Aqsa, mesti terlintas apa? Masjid yang ini, yang ini. Padahal Masjidil Aqsa bukan hanya ini. Atau Dome of Rock, atau yang ubatnya hitam, juga bukan itu juga. Tapi Masjidil Aqsa apa? Masjidil Aqsa itu adalah kompleks besar yang terangkum dalamnya masjid yang biru ini, Masjid Haram, dan juga Masjid Qibli, Masjid Qiblat juga di situ, dan juga masjid-masjid yang lain. Kalau kamu lihat di peta, ada namanya, kamu buka Masjid Aqsa, ada halaman luas, tanah yang luas, itu semua disebut dengan Masjidil Aqsa. Bukan hanya masjid yang biru ini. Ya, masjid yang biru ini di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu dibangun sebab beliau mengatakan bahwasanya di tempat inilah baginda Nabi Muhammad mendirikan sholat dengan para anbiya dan rasul, sehingga didirikanlah masjid ini. Karena orang Indonesia itu kalau disebut masjid itu harus ada kubah, harus ada bulan bintang, harus ada halaman, tempat wudhu, itu baru disebut masjid. Kalau enggak. Padahal masjid itu syaratnya cukup ada tempat tertentu, ada batasan yang disebutkan masjid, kemudian ada kiblat, cukup karena masjid. Karena zaman dulu juga masjid Nabi juga cuman tiang-tiang begitu saja, tidak ada kubahnya, tidak ada ininya. Maka kubah kuning ini disebut dengan kubah as-sakhra. Ini kubah emas ini disebut dengan kubah as-sakhra. Di sini tempat baginda Nabi Muhammad melakukan sholat yang Nabi Muhammad, Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan untuk membangun tempat tersebut, sehingga ini memang lebih dikenal dengan Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa itu semua halaman yang ada di tempat Masjidil Aqsa itu adalah Masjidil Aqsa. Atau kalau orang Nasara nyebut, orang Yahudi menyebutkan Haikal Sulaiman, tempat kerajaan Nabi Sulaiman, yang pun sekarang sudah dihancurkan. Maka kalau kubah yang abu-abu itu disebut dengan Masjid Qibli. Kubah yang abu-abu disebut dengan Masjid Qibli. Satu kompleks besar itu disebut dengan Masjidil Aqsa, yang orang Yahudi menyebutnya sebagai Haikal Sulaiman. Sulaiman ini dulu tuh ada, tapi sudah diruntuhkan. Sekarang tinggal satu tembok yang atau sering disebut dengan orang Yahudi tembok ratapan. Itu disebut dengan Haikal Sulaiman. Ini supaya kita mengetahui Masjidil Aqsa. Kalian mengenai cerita Isra Mi'raj, insyaallah semua tahu. Ngambil sholat, kurang 5, semuanya tahu. Tapi saya pengen lebih kenal dekat, apa sih, kenapa Allah Ta'ala sebut alladzi barakna haula? Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan ini tempat yang diberkahi? Karena memang sudah disucikan oleh Allah dan merupakan tempat yang sangat dimuliakan oleh 3 agama terbesar di dunia. Ya, orang Yahudi dulu namanya Bani Israel. Orang Yahudi juga sangat menghormati tanah tersebut. Ya, dulu namanya adalah Bani Israel. Apa Bani Israel? Israel ini artinya adalah kekasihnya Allah. Sebab mereka memang kaum yang dicintai oleh Allah. Cuman masalahnya kadang-kadang terlalu dicintai, besar kepala, sehingga banyak masalah yang timbul oleh Bani Israel. Yang dimana asal muasal Bani Israel ini adalah 12 bagian, yang dimana keturunan daripada Nabi Yakub. Kita tahu bahwasanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah salah satu daripada 12 golongan Bani Israel. Nabi Yusuf salah satu daripada 12 golongan Bani Israel, jadi 12 yang kemudian ketika Nabi Bani Israel ini, yang dimana Bani Israel ini dulu mereka itu ma'ruf cerita Nabi Yusuf itu jadi bendahara di Mesir, kemudian saudaranya ikut ke Mesir, kemudian anak pindah di Mesir, sampai kemudian mereka jadi budaknya Fir'aun. Nah, ketika jadi budaknya Fir'aun, Nabi Musa ngajak nih Bani Israel keluar daripada Mesir, lari daripada Fir'aun, ngajak kemana? Kepada tanah yang dijanjikan, yakni Palestina, Masjidil Aqsa. Nah, Nabi Musa sudah ngajak orang Yahudi 12 golongan ke tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi problemnya, saat pertama kali diajak oleh Nabi Musa, mereka menolak tanah tersebut. Mereka nggak masuk. Sampai orang Yahudi ini bilang sama Nabi Musa, Nabi Musa, udahlah, nggak usah, kami nggak ikut-ikut lah. Sebab ketika mereka masuk, orang Palestina, orang asli Palestina pertama kali itu orangnya agak besar, badannya besar, tegap, sehingga mereka takut. Orang Israel ini takut.
Mereka bilang kepada Nabi Musa, bilang Nabi Musa, kami nggak ikut-ikut. Kamu mau perang sama Tuhanmu, kamu berdua sama Tuhanmu. Kami nggak usah ngajak-ngajak kami. Akhirnya mereka nggak masuk dan mereka bakal mencemooh, menjelekkan Nabi Musa. Udah ngajak Nabi Musa ke tanah dijanjikan oleh Allah, mereka nggak mau. Mereka bikin masalah. Ini masalah pertama yang mereka bikin sama Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka disuruh masuk nggak mau. Akhirnya kemudian setelah selesai masa Nabi Musa kepada masa Nabi Yusha ibn Nun. Siapa Nabi Yusha ibn Nun? Nabi Yusha ibn Nun ini adalah muridnya Nabi Musa. Ketika nanti ada kisah dengan Nabi Khidir segala macam, Nabi Musa punya murid. Nah, muridnya ini adalah Nabi Yusha ibn Nun. Nabi Yusha ibn Nun. Alhamdulillah Al-Fakir ke Jordan kemarin ziarah ke magam Nabi Yusha ibn Nun. Dan Nabi Yusha ibn Nun adalah orang yang membuka Palestina pertama kali. Sebab Nabi Musa datang nggak mau dibuka sama orang Israel, nggak mau masuk. Akhirnya dibuka sama Nabi Yusha bin Nun, dan Nabi Yusha bin Nun membagi 12 wilayah di Palestina yang dibagikan kepada 12 golongan orang Yahudi pada saat tersebut. Sehingga terbagi menjadi dua bahagian. Terpecah menjadi dua bahagian. Ada bagian Israel, ibu kotanya Samaria, dan bagian sebelah sini bagian Yahuda. Bagian Yahuda yang ibu kotanya terkenal dengan Yerusalem. Maka sampai akhirnya mereka duduk di situ dan bikin masalah, dan kemudian mereka datanglah